Ya, terima kasih Bu Indah atas waktunya, sudah kita bisa bertatap muka sebelum observasi ke kelas nih. Saya akan menanyakannya beberapa pertanyaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan yang ingin dicapai oleh Bu Indah pada pembelajaran nanti ketika saya observasi? Ya, Bu Gita, sebagaimana yang saya catatkan di dalam RPP saya bahwa tujuan pembelajarannya itu sebetulnya ada dua. Yang pertama, saya ingin si murid saya itu mampu mempelajari materi-materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tentu dia itu setelah dia mempelajari, dia memahami, kemudian dia mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di kehidupan mereka sehari-hari dengan cara diskusi yang tentu harus kolaboratif nih. Saya inginnya nanti strategi pembelajarannya juga kolaboratif. Kemudian yang keduanya adalah saya inginnya anak-anak itu setelah mempelajari materi tersebut dia mampu berpikir kritis, inovatif, kemudian kreatif untuk memecahkan sebuah kasus tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu. Oh, jadi mungkin tadi itu area pengembangannya ya, termasuk di dalamnya tujuan, termasuk area pengembangannya, dan kemudian strategi yang saya gunakan adalah nanti diskusi kolaboratif. Bagus sekali, sebenarnya menarik sekali ya Bu Indah apa yang akan nanti dilakukan. Saya jadi pengen cepat-cepat masuk kelas nih. Kemudian strategi apa sih yang nanti dipersiapkan untuk di kelas nanti? Ya, kalau strateginya karena ini saya harus melihat diferensiasi anak, keragaman anak ya, keragaman baik itu cara belajarnya dan lain sebagainya. Saya di sini di RPP saya sudah memuat diferensiasi kegiatan pembelajaran, baik proses, konten dan juga produk-produknya. Kemudian strategi yang akan saya gunakan adalah karena ini akan mengkaji analisis kasus, maka anak-anak akan saya kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang nanti berdasarkan kesepakatan kelas, Bu Nita. Setelah itu mereka diminta untuk menganalisis satu kasus. Nanti kita akan melihat bagaimana anak-anak ini mampu berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk menjelaskan dan memaparkan hasil analisanya. Nanti kita akan melihat sejauh mana mereka mampu dan juga menemukan solusi-solusinya. Jadi strateginya adalah kolaborasi. Ya. Baik, dilihat strategi, area pengembangan, juga tujuan pembelajaran juga udah match sekali ya Mbak Mici. Saya jadi penasaran, pengen cepat-cepat masuk. Mudah-mudahan nanti besok lusa ya, saya bisa masuk ke kelasnya. Ya. Baik, terima kasih Bu Indah atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pas waktunya kita bisa ketemu lagi ya. Siap. Saya melihat ya, mohon izin. Insya Allah. Ya, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Selamat siang anak-anakku. Ini hari yang luar biasa, sangat padat bagi kalian. Tadi sebelum pelajaran PKN, pelajaran apa dulu? Luar biasa ya. Matematika itu pelajaran yang keren banget. Pokoknya mah menguras energi fisik dan juga ya otak, mental. Kadang kala alhamdulillah gurunya baik sekali ya, sehingga nggak terlalu tegang. Benar nggak? Nah anak-anakku, hari ini kita masuk pelajaran PKN dan ini nih materi kita, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Sebelum kita masuk materi, hari ini siapa yang tidak masuk? Azkia, kemudian siapa lagi? Wariski. Azkia kenapa? Sakit. Kalau Rizky sakit juga. Jadi 2 orang yang nggak masuk. Isma kenapa? Sakit. Oke. Semoga kalian yang sehat menjaga kesehatannya dan teman kita yang sakit itu dapat segera pulih, sembuh kembali dan sehat kembali dan bisa aktif lagi belajar bersama kita di sini ya. Nah, anak-anakku, karena tadi kalian sudah terkuras otaknya, Ibu mau kalian mengikuti sedikit permainan, sedikit relaksasi. Boleh Ibu pandu? Sekarang duduknya dibuat nyaman dulu. Tas yang ada di meja itu silahkan dikebawahkan dan nggak kotor. Duduknya nyaman, tangannya ada di paha. Tangannya ada di paha. Duduknya dibuat nyaman, tangannya ada di paha ya. Dah? Sudah nyaman? Bergeser, jangan berdekatan dengan teman-temannya. Nah, dah. Tangan di paha, bisa di kepala boleh. Pokoknya rileks, 1 juga boleh. Kemudian pejamkan matanya. Saya hitung sampai 3. Ketika hitungan 3, kalian semua sudah memejamkan mata dan mengikuti instruksi saya ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Pejamkan matanya. Atur nafasnya dengan rileks supaya kalian ikut rileks. Yang di rumahnya ada masalah dan lain sebagainya, yang tadi sempat pusing, sempat liur, kemudian yang tadi sempat lelah, diatur nafasnya. Diatur nafasnya. Kemudian ikuti udara yang terhembus dari hidung kalian. Ibu pandu untuk tarik nafas. Silahkan tarik nafas yang dalam. Kemudian keluarkan dengan perlahan. Keluarkan semua beban yang kurang menyenangkan, yang tadi bikin emosi, yang tadi bikin sedih, keluarkan. Kemudian tarik lagi udara yang positif. Penuhi rongga perut. Kemudian perutnya sampai mengembung ya, ditariknya sampai mengembung. Kemudian keluarkan sampai perutnya mengempis lagi. Ulangi 1 kali lagi ya. Ulangi 1 kali lagi. Tarik nafas yang dalam, tarik nafas yang positif yang dalam, pelan-pelan perlahan, kemudian hembuskan. 1 kali lagi, tarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan. Jika kalian sudah nyaman dengan perasaan yang menyenangkan, silahkan dibuka matanya. Hitungan 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Udah nyaman ya? Nyaman? Lebih tenang ya? Yang mengikuti tentu lebih tenang, tapi yang tidak mengikuti tentu nggak ada perbedaan. Nah, anak-anakku, kita masuk ke sini, tujuan pembelajaran. Hari ini sangat kecil-kecil ya.
Tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mempelajari tentang materi hak dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kemudian mempelajari materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian di sini hanya ingin diminta untuk tahu apa sih bedanya pelanggaran hak dengan pengingkaran kewajiban. Ya, hanya diminta untuk itu. Nah, berikutnya, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, saya minta kalian melihat ini. Keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas yang akan kita sama-sama laksanakan, yaitu seperti biasa hadir tepat waktu. Ini semuanya udah hadir ya, kecuali yang nggak masuk. Berikutnya, menjaga keamanan. Yang berikutnya, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Yang kelima, menjaga kebersihan ruangan. Yang keenam, menghormati yang sedang berbicara. Dan yang ketujuh, kondusif dalam belajar. Kira-kira 6 poin ini disepakati, 7 poin ini disepakati atau mau ditambah atau mau dikurang? Disepakati. Mau ditambah? Mau dikurangi? Boleh, yang mana? Kalau mau dikurangi yang mana? Yang mana? Ya? Yang telat. Kan udah masuk. Ya, yang telat, yang tepat waktu meren ya. Yang mana? Yang ini, yang nomor 1. Nggak perlu. Oke, nggak perlu benar. Perlu. Cung yang merasa perlu. Nah, turunkan. Cung yang merasa tidak perlu. Berarti suara terbanyaknya adalah yang perlu ya. Yang perlu. Oke, dengarkan anak-anakku. Ini kesepakatan kita. Artinya kalau kita sudah sepakat, 7-7-nya berlaku untuk kita semua. Tepat waktu, menjaga keamanan, aktif dalam pembelajaran, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, menghormati yang sedang berbicara, dan kondusif dalam belajar. Kita masuk ke materi. Saya mau kalian mendengarkan cerita ini. Di pagi hari ini cerita pagi-pagi ya. Cerita pagi-pagi anak ibu ini. Anak saya pagi-pagi sarapan, kemudian tidak membersihkan tempat tidurnya, jadi langsung bangun, sarapan dan lain sebagainya. Kemudian bergegas untuk ke sekolah. Sebelumnya minta uang dulu. Di sini ada kayak begitu. Minta uang dulu. Seperti biasa diberi uang. Kemudian dia minta uang tambahan dengan alasan ada ulangan yang mesti difotokopi katanya. Ya. Bilangnya 20.000. Dipikir-pikir fotokopi, tapi takut benar ya. Jadi kasih 20.000. Kemudian dia salim. Setelah itu setelah salim, kemudian mengucapkan salam, minta izin dan lain sebagainya, akhirnya berangkat pakai Gojek ke sekolahnya. Di cerita tersebut, menurut kalian mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban? Cung, satu orang. Siapa namamu nak? Sela, silahkan. Ya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Kewajibannya adalah tadi membereskan tempat tidur sendiri, dikerjakan atau tidak? Tidak. Kemudian mendapat uang jajan itu adalah haknya. Jadi ada 2. Haknya adalah mendapatkan uang jajan, mendapatkan sarapan, ya benar nggak? Kemudian kewajibannya adalah membereskan tempat tidur tetapi tidak dilaksanakan. Tadi kata Sela bahwa cerita tadi yang menjadi hak adalah hak anak ibu adalah mendapatkan uang bekal atau uang jajan. Kewajibannya adalah membereskan tempat tidur. Tetapi tempat tidurnya tidak dibereskan, berarti dia melakukan pelanggaran terhadap apa? Kewajiban. Kemudian ketika dia diberikan uang jajan, apakah itu termasuk pengingkaran kewajiban? Pengingkaran hak? Pengingkaran hak enggak? Kan dikasihkan nih sama ibu ya.
Apakah itu maksudnya dia mendapatkan hak atau dia tidak mendapatkan hak? Mendapatkan hak. Kalau yang dinamakan tidak mendapatkan hak itu dinamakan dengan pengingkaran hak. Ya. Pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak. Pelanggaran haknya dia tidak mendapatkan uang jajan, tapi dia dapat. Yang tidak dia lakukan adalah melaksanakan kewajiban yang harusnya membersihkan. Pertanyaan berikutnya dari contoh itu, jadi apa sih yang dimaksud dengan hak dan juga kewajiban? Siapa namamu, Nak? Amal, siapa? Gimana? Betul sekali. Ada yang beda pendapatnya? Hak itu sesuatu yang harus kita lakukan, kewajiban sesuatu yang kita dapatkan. Iya, kebalik ya. Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tadi adalah pengertian dari pelanggaran hak dan dari hak dan kewajiban, sekarang pertanyaannya dibalik. Berarti apa yang dimaksud pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ya, boleh. Kalau pelanggaran hak ada sesuatu yang harusnya kita dapatkan tapi tidak kita peroleh. Kalau pelanggaran kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan tapi nggak kita lakukan. Ini apa nih? Ditilang ya. Siapa yang menganalisa ini? Apa yang terjadi? Pelanggaran hak mana? Pengingkaran kewajibannya yang mana? Siapa yang bisa? Nih, gambarnya gambar dari Instagram. Ini terlihat seorang pelajar yang menggunakan kendaraan, kemudian nampaknya diberhentikan oleh polisi. Siapa yang mau menganalisa? Siapa yang melakukan pelanggaran hak? Siapa yang melakukan pengingkaran kewajiban? Apa yang terjadi di sini? Ada yang mau menganalisa? Yuk, siapa? Dari ujung mau? Ayo. Ayo, kalau gambar gini gimana ya? Ada yang pernah kejadian? Cung. Yang pernah, Cung. Jangan malu, karena itu pengalaman. Sip. Siapa namamu, Nak? Ya. Di bawah umur berani-beraninya pakai kendaraan di jalanan. Kira-kira dia punya SIM atau enggak? Siapa yang mau menganalisa nih? Kalian udah tahu. Udah mah di bawah umur, nggak punya SIM, berkendara lagi di jalan umum. Nah, kira-kira mana pelanggaran hak dan pengingkaran kewajibannya? Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Kira-kira nih, Sok, siap. Siapa namamu? Silahkan. Ya, yang ini. Yang melakukan pelanggaran haknya siapa? Ada pelanggaran hak enggak? Ada pelanggaran hak enggak? Ada hak yang dilanggar enggak? Benar enggak? Ada hak orang lain yang dilanggar enggak? Ada? Yang mana? Kan kalau pelanggaran hak itu hak seseorang ya yang dilanggar, benar enggak? Yang enggak diberikan apa? Diberhentiin. Jadi dia nggak boleh diberhentiin harusnya. Pelanggaran kewajibannya yang mana? Udah mah nggak pakai helm, kemudian apa lagi? Di bawah umur, apa lagi? Nggak punya SIM, benar nggak? Itu berarti dia melanggar kewajiban. Ada pelanggaran hak nggak di sini? Nggak ada. Benar nggak ada? Alah dilema. Ini ada pengendara lain nggak? Ada pengendara lain?
Mereka punya hak untuk apa? Berkendaraan dengan nyaman, benar nggak? Berkendaraan dengan nyaman. Kenapa sih anak muda atau mereka yang di bawah umur nggak boleh berkendaraan di jalan raya sebelum punya SIM? Kenapa? Takut apa? Takut kecelakaan, kemudian mencelakai orang lain. Kenapa ditakutkan seperti itu? Karena belum dewasa, belum stabil emosinya, sehingga ditakutkan tadi mengalami kecelakaan. Ketika kecelakaan kan tidak membahayakan dirinya sendiri, tetapi membahayakan juga orang lain. Maka ada pelanggaran hak ya. Jadi ternyata ketika kita melakukan pelanggaran kewajiban ada hak orang lain yang juga terampas, yang akhirnya hak dan kewajiban ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisah. Tadi ya, saya misalkan seorang ibu yang nggak ngasih, mah minta uang dong mah untuk bekal. Nggak usah, kan udah dibekelin, ada nasi box dan lain sebagainya, lagian pulang juga nanti dijemput, berangkat juga dianterin. Berarti saya sudah melakukan apa? Pengingkaran apa? Pengingkaran kewajiban. Kewajiban saya ngasih bekal tapi nggak ngasih bekal, tapi anak saya apa? Dilakukan pelanggaran hak ya. Haknya dilanggar sama saya, bener nggak? Haknya harusnya dapat uang tapi nggak dapat uang. Jadi nanti kalau kalian nggak dapat jajan dari orang tua, sebut aja ya pelanggaran hak dan kewajiban. Oke, satu lagi. Ini murid SD 06 di Desa Ulak Patian, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, di mana seorang guru yang memfotokan, memviralkan murid-muridnya yang sedang belajar di kelas dengan dinding yang seperti ini. Kalian mah enak ya, ininya di marmer lantai 2. Nggak kehujanan, bener nggak? Cuman kepanasan doang. Tapi mereka ini duduknya lesehan di tanah dan lain sebagainya. Saya mau kalian menganalisa kira-kira siapa sih pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajibannya dan apa yang harus mereka lakukan. Tapi sayangnya untuk menganalisa ini kita akan bentuk 5 kelompok. 5 kelompok, caranya kita akan hitung saja ya. 1 sampai 5, 1 sampai 5. Kemudian nanti berkelompok, nanti ada clue soal yang harus kalian jawab. Dan nanti kalian akan membuatnya di sini, membuat idenya. Boleh dalam bentuk kartun, gambar, atau mind map ya, silahkan. Nanti Ibu kasih ininya satu kelompok satu dan juga spidolnya. Kita akan hitung ya, berhitung saja 1 sampai 5, nanti berkelompok yang 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan selanjutnya. Saya akan mulai dari baris paling depan. Silakan. 1 2 kelompok 5 sebelah sini. Jadi silakan. Satu orang perwakilannya bisa ngambil salah satu ini sama spidol. Yang mana? Sama spidol? Ya, sama spidol. Pink. Ya, satu. Ayo ambil. Yang mana? Ya, spidol 1. Spidolnya nih. Ya, tadi kalian sudah lihat gambarnya, yang ini yang akan kalian analisa. Ini ya. Ini. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab dalam kelompok. Yang pertama adalah apa saja pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kasus tersebut dalam gambar tadi, dan juga siapa saja pelakunya.
Berikutnya adalah bagaimana solusi yang tepat dalam menangani kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut berdasarkan tadi gambar yang tadi. Dan yang terakhir, pembelajaran penting apa yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Silahkan kalian buat di kertas karton yang sudah Ibu kasihkan ya. 3 ini kalian boleh bikin mind map atau apapun lah itu yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini berdasarkan foto atau gambar yang tadi Ibu tayangkan. Paham ya? Silahkan bekerja di dalam kelompok. Sekarang waktunya kalian duduk menghadap Ibu, sudah tidak berkelompok lagi. Duduknya boleh seperti itu tapi menghadapnya ke Ibu semua. Ya. Karena Ibu lebih cantik dari teman-teman kalian ya. Kan di sini saya artisnya. Nah, karena kita akan presentasi dari masing-masing kelompok, tentu semua akan presentasi. Nah, sebelum semuanya, siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Oke. Dengarkan. Sebelum presentasi, kita kan punya punya kesepakatan kelas. Berarti kalian harus ngapain? Memperhatikan yang sedang berbicara. Nanti kalau setelah berbicara, temanmu setelah menjelaskan, kalau ada yang mau bertanya, acungkan tangannya, ya. Tapi cukup dua orang saja. Tapi lebih baik tidak bertanya ya. Oke, siap ya? Siap. Perkenalkan anggota kelompokmu dulu, baru dijelaskan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi perwakilan dari kelompok 4 yang dari Putri, Najla, Kamalia, Deswita, Sheila, Adam, ada. Di sini. Tidak mendapat fasilitas yang layak atau bagus. Ya. Sekolah tidak mendapatkan dana untuk pembangunan yang layak. Pelanggaran kewajiban pemerintah tidak memberikan fasilitas yang bagus. Yang kedua, tidak memperhatikan sekolah di desa atau tempat terpencil. Yang ketiga adalah pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggaran terdiri dari 2, yaitu pemerintah dan pihak sekolah. Solusinya adalah mengajukan anjuran dana dan memviralkan agar disorot publik. Memviralkan agar disorot publik. Sekian yang bisa kami sampaikan. Masih ada ya guys. Pembelajaran hari ini adalah menerima fasilitas yang ada di sekolah dan tidak banyak protes. Sekian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa ya hasil analisanya dari kelompok 4. Silahkan. Mau? Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 5 akan mempresentasikan nama kelompok terdiri dari Amara, Rizka, Cesa, Cindy, Naurel, dan Jida. Oh, guru. Pelanggaran hak. Satu pelanggaran hak siswa-siswi yang tidak mendapatkan fasilitas yang layak yang seharusnya mereka dapatkan. Fasilitas yang layak yang seharusnya mereka dapatkan. Pelanggaran kewajiban pemerintah dan pihak sudah tidak memberikan fasilitas. Sekolah tidak memberikan fasilitas bagi murid-murid. 2, solusi pihak sekolah. Yang keras. 2, solusi pihak sekolah meminta dana yang seharusnya mereka dapatkan dari pemerintah. 3, tetap semangat menuntut ilmu meskipun fasilitas sangat minim. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan di kelompok lain? Tidak ada. Terima kasih. Ditutup aja. Ya, dari kelompok kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dong. Dan kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sangat luar biasa. Saya mau satu orang saja yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tuh tentang apa? Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa itu pelanggaran hak? Apa itu pengingkaran kewajiban? Cung. Cung. Ayo. Siapa namanya? Najla. Silahkan berdiri, nak. Sambil berdiri. Teman-teman yang lain mohon disimak ini kesimpulan dari teman kita. Silakan. Ya, jadi pelanggaran hak itu sesuatu yang seharusnya kita dapatkan, tetapi kita tidak mendapatkannya. Kalau pelanggaran kewajiban itu sesuatu yang harusnya kita penuhi atau kita lakukan, tetapi kita tidak melakukan. Oke, terima kasih banyak kesimpulannya. Sangat luar biasa dan kesimpulannya itu sangat sesuai ya. Nih, ini ya. Sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam teori. Dan ternyata apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bahwa hari ini kalian sudah sangat memahami tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kasih aplaus untuk kita semua. Tugasnya nanti ada di GCR ya. Silahkan dibuka-buka GCR-nya. Di sana juga ada pembahasan materi ini. Bisa kalian lihat sebelum kita selesai ya. Silahkan kalian duduknya yang rapih terlebih dahulu. Bisa duduk rapih. Ya. KM, mana KM-nya? Ada? Oke. Ibu udah keliling ternyata di sini. Silahkan dipandu untuk berdoa sebelum kita pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat ketemu dengan keluarga kalian masing-masing di rumah ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya setelah kemarin serta sekolah ya. Mungkin setelah kegiatan itu yang sudah dilakukan sih, apa sih yang dirasakan dulu deh kegiatan pembelajaran. Kemarin tuh saya merasa senang dan cukup excited ya Bu Nita ketika saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya saya juga dibimbing bikin RPP dan lain sebagainya sama Bu Nita. Alhamdulillah kemudian saya mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Ada sesuatu yang beda yang saya rasakan, di mana saya di awal ternyata pembelajaran yang menyenangkan itu penting di awal jadi startnya itu harus benar-benar menarik minat siswa untuk belajar. Kebetulan saya itu kan area pengembangan yang ingin saya lakukan adalah untuk sikap untuk mereka tuh murid-murid saya bisa berpikir kritis, analitis, sama inovatif. Jadi kreatif, kemudian kritis dan inovatif untuk memecahkan permasalahan yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, ketika di awal saya sudah membuat sebagaimana yang arahan Bu Nita, saya harus buat dulu PSE-nya. Ternyata alhamdulillah Bu Nita
area pengembangan itu bisa nampak. Ya. Walaupun memang baru kurang lebih 75%, 25% ya masih di habit yang sama. Mungkin ya tadi ya namanya juga kita baru, sehingga pasti ada juga yang belum ke ambil. Insya Allah di pertemuan berikutnya ketika ini jadi pembiasaan, semoga jadi perubahan juga, jadi 100% semuanya Jadi budaya positif gitu ya. Budaya positif ya. Kemudian kegiatan diferensiasi di mana anakku kemarin kan saya kasih anak diminta untuk menganalisis kasus tentang pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Alhamdulillah ternyata respon dari anakku di luar ekspektasi gitu. Analisa mereka sangat luar biasa. Yang tadinya saya hanya berpikiran katakanlah di tataran 6 gitu ya, ternyata mereka malah bisa ada yang sampai 9, 10 bahkan ya. Sangat luar biasa. Makanya luar biasa ini yang diajarkan sama Bu Nita kaitan dengan pembuatan perencanaan ya. Ternyata memang ketika kita merencanakan dengan sangat epic, dengan sangat baik, di pelaksanaannya juga sangat membantu Bu Nita. Itu yang saya rasakan. Saya juga melihat itu Bu Ina, kita juga mulai dari kesepakatan kelas ya, kemudian juga SPK juga kan, kemudian ketika pembelajaran juga. Tapi apakah ada masih yang dirasa mungkin belum tercapai gitu dari tujuan pembelajaran, atau mungkin ada hal yang memang harus diperbaiki lagi? Nah itu bagian Ya. Kalau yang kemarin yang saya rasakan yang masih harus jadi bahan perhatian saya adalah bagaimana setiap menitnya itu anak tetap fokus dalam pembelajaran. Jadi tidak teralihkan pada kegiatan-kegiatan lain. Kemarin ada beberapa anak yang masih kelihatan ngantuk atau lelah, kemudian juga ada yang main HP. Jam terakhir ya. Jam terakhir. Walaupun ada di dalam pengerjaan kelompok, tapi ternyata ada sebagian yang masih tidak fokus dengan pekerjaan kelompoknya. Itu yang harus saya perhatikan, sehingga saya harus cari cara bagaimana supaya anak itu tetap fokus pada aktivitas yang dirancang. Salah satunya mungkin tadi Bu Nita ada ice breaking yang sedikit juga disisipkan ketika pembelajaran di tengah. Jadi tidak hanya di awal saja atau di akhir, tapi di tengah juga harus ada ternyata, supaya anak tuh mengembalikan lagi fokusnya, tidak teralihkan. Itu satu. Kemudian kemarin saya melihatnya cuma saja sih Bu Nita, jadi masih ada anak yang masih ya, tapi saya juga melihat itu ya sebagian besar sih dari pembelajaran juga Winda Bawa sudah bagus ya. Tapi ya tetap ya bukan berarti saya mencari kesalahan. Kan ini kita ingin kesempurnaan ya, meningkatkan lagi. Melihat dari barusan juga Winda sampaikan tentang refleksi juga. Jadi kedepannya akan melakukan yang tadi ya, memperhatikan siswa yang memang kurang fokus dalam pembelajaran. Saya nanti mungkin akan mendiagnosa juga Bu Nita, apakah dia nggak fokusnya karena memang dia kelelahan atau jenuh atau apa, atau tidak paham. Nah, itu. Sehingga saya nanti ketika saya tahu alasan mereka kurang fokus itu, supaya saya bisa men-treatment kalau untuk yang kurang paham seperti apa, kalau yang jenuhnya seperti apa, atau ada masalah misalnya di rumahnya saya harus seperti apa. Iya, jadi kan kita juga lihat akar masalahnya dulu ya, karena akar pengobatannya berbeda jika akar masalahnya berbeda. Iya, Bunda, mungkin perbincangan kita sudah saya tangkap ya, sudah baik apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan yang tadinya perencanaan ke depan untuk perbaikan berikutnya bisa tercapai ya. Dan yang paling utama mungkin yang tadi yang habit ya, habitnya itu menjadi karakter dan menjadi budaya positif ya. Bu Nita, terima kasih bimbingannya. Ini sama-sama Bu Nita. Terima kasih juga atas waktu luangnya. Mudah-mudahan kita bisa tetap berkolaborasi ya. Amin. Ya. Mari mungkin Bu Nita juga ada kegiatan lain, saya juga ada. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.